Di tengah hiruk-pikuk pusat pelatihan tim Oli Nasional Indonesia di Senayan, Jakarta, Sinta Wijaya berdiri tegak di garis seris dengan bola di tangan kanannya. Matahari pagi yang terang menyinari lapangan indoor yang penuh suara pukulan bola dan teriakan pelatih. Usianya baru 24 tahun tapi dia sudah menjadi speaker andalan tim, tubuh atletisnya yang lincah dan kuat selalu menjadi kebanggaan bangsa. Rambut hitam panjangnya dikat kuda rapi, wajah olnya dengan mata almond tajam membuat banyak orang berpaling. Namun hari ini pikirannya tidak sepenuhnya pada bola. Setiap kali matanya melirik ke arah Dara Prameswari, setter tim yang sedang mengatur ormasi dengan gerakan cepat dan presisi, jantung Sinta berdegup tak karuan. Dara berusia 23 tahun, rambut pendeknya yang praktis dan senyum cerah selalu menjadi penopang Sinta di lapangan maupun di luar lapangan. Mereka sudah bersama dalam tim ini selama 3 tahun penuh. Awalnya hanya persahabatan biasa yang lahir di kamp pelatihan Bogor 2 tahun silam. Saat itu Sinta sedang pulih dari cedera bahu dan Dara dengan sabar membantunya latihan ekstra setiap malam. Mereka berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan di kamar asrama yang sempit, saling mendukung saat satu sama lain merasa lelah dengan jadwal latihan yang padat. Perlahan perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sentuhan tangan Dara saat mengoreksi teknik seris Sinta terasa berbeda. Pandangan mata mereka bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Suatu sore setelah latihan berakhir Sinta berkata pelan agar tak ada yang mendengar, "Kamu tahu Dara, kamu membuat aku merasa hidup ini tidak hanya soal bola dan kemenangan." Dara tersipu sambil memegang tangannya sebentar, "Aku juga Sinta. Tapi di negara kita ini berbahaya. Keluargaku religius, masyarakat masih banyak yang tidak siap menerima." Sinta mengerti betul kata-kata itu. Dia lahir dan besar di Bandung dalam keluarga yang sangat taat agama. Ayahnya Pak Ahmad, seorang ustadz yang dihormati di masjid setempat, sering mengatakan bahwa hubungan sesama jenis adalah dosa besar yang harus dijauhi. Ibu Sinta, Bu Siti, selalu menelepon dan menekannya, "Kapan kamu pulang dan menikah, Nak? Ada anak teman ayah yang baik, dokter pula, cocok untukmu yang sudah sukses di Oli." Tekanan itu membuat Sinta sering gelisah di malam hari. Dia mencintai Oli sejak kecil, itu adalah mimpi dan identitasnya, tapi cintanya pada Dara semakin kuat dan tak terbendung. Latihan hari itu berjalan intens. Pelatih Budi, pria 50 tahun dengan suara menggelegar, terus meneriaki tim, "Okus semuanya. Inal melawan tim Jawa Timur di Stadion Gelora Bung Karno, tinggal 2 minggu lagi. Kita harus juara atau karier kalian semua terancam." Tapi di balik sorak-sorai itu ada ketegangan lain yang mulai muncul. Rina, seorang pemain cadangan yang selalu iri dengan posisi Sinta sebagai pemimpin tidak resmi, mulai menyebarkan bisik-bisik di antara rekan tim, "Lihat deh, Sinta dan Dara selalu bersama seperti ada apa-apa deh." Sinta mendengarnya dan merasa dingin di punggungnya. Dia tahu Indonesia adalah negara dengan nilai tradisional yang kuat. Berita tentang atlet wanita yang terlibat hubungan sesama jenis sering menjadi skandal besar, bahkan bisa berujung pemecatan dari tim nasional. Namun cintanya pada Dara terlalu dalam untuk diabaikan. Malam itu di asrama mereka berdua duduk di kamar sempit. Sinta memegang tangan Dara erat dan berkata dengan suara gemetar, "Aku tidak bisa terus berpura-pura, Dara. Aku mencintaimu." Dara menatapnya dengan mata berkaca-kaca, "Aku juga, Sinta. Tapi apa yang akan terjadi pada tim kita? Pada keluarga kita?" Mereka berpelukan dan untuk sesaat dunia luar seolah hilang. Sinta merenung dalam hati tentang konflik batinnya yang semakin dalam antara cinta tulus dan tekanan masyarakat, antara impian karir dan kejujuran diri sendiri. Dia harus memilih dan pilihan itu akan datang lebih cepat dari yang dia duga. Keesokan harinya latihan berlanjut dengan lebih berat.
Sinta mencoba fokus tapi pikirannya terus melayang ke Dara. Saat istirahat mereka berdua duduk di pinggir lapangan minum air. Dara berbisik, kita harus hati-hati Sinta. Rina mulai curiga. Sinta mengangguk tapi di dalam hatinya dia merasa lelah dengan semua rahasia ini. Telepon dari ibunya malam itu semakin menambah beban. Sinta, ayo pulang akhir pekan ini. Ayah ingin bicara soal jodohmu. Sinta menjawab singkat tapi hatinya berontak. Bagaimana dia bisa mengatakan kebenaran pada keluarga yang begitu mencintainya tapi juga begitu kaku dengan aturan agama. Sementara itu di asrama Rina diam-diam mengamati mereka berdua dari kejauhan dengan senyum licik. Badai mulai mendekat dan Sinta merasakannya dengan jelas. Pagi berikutnya latihan dimulai dengan suasana yang lebih tegang. Berita kecil tentang kedekatan Sinta dan Dara sudah mulai menyebar di kalangan tim seperti api kecil yang siap membesar. Rina sengaja duduk dekat pelatih Budi saat istirahat dan berkata dengan nada polos, "Pak, Sinta dan Dara kok selalu bareng terus ya? Kayak ada sesuatu yang gak biasa." Pelatih hanya menggeleng tapi matanya menyipit curiga. Sinta merasakan tatapan itu dan hatinya berdegup kencang. Dia tahu satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Setelah latihan sore itu Sinta dan Dara memilih berjalan pulang ke asrama lewat taman belakang agar bisa bicara berdua. "Aku takut Dara," kata Sinta sambil memegang tangan Dara di bawah pohon rindang. "Kalau ini sampai ke media atau keluargaku, aku bisa kehilangan semuanya. Timnas ini adalah hidupku tapi kamu juga hidupku sekarang." Dara menatapnya dengan mata penuh kasih sayang tapi juga kekhawatiran, "Kita bisa rahasia lebih ketat. Jangan biarkan Rina merusak kita. Aku cinta kamu Sinta tapi aku juga takut kehilangan tempat di tim ini. Keluargaku di Yogyakarta bergantung pada gaji aku dari Oli." Mereka berpelukan sebentar tapi cukup lama untuk dilihat oleh seorang staf kebersihan yang kebetulan lewat. Berita itu menyebar lebih cepat. Keesokan harinya saat rapat tim pelatih Budi memanggil Sinta ke ruangannya. "Sinta, ada rumor tentang kamu dan Dara. Saya harap ini hanya gosip biasa. Tim ini butuh fokus bukan drama pribadi. Ingat nilai-nilai timnas Indonesia." Sinta merasa dunia berputar. Dia mengangguk dan keluar ruangan dengan kaki lemas. Di dalam hati dia bertanya-tanya apakah dia salah karena mencintai Dara. Apakah Tuhan benar-benar membenci perasaannya ini seperti yang ayahnya ajarkan? Malam itu telepon dari ibunya semakin berat. Bu Siti berkata tegas, "Ayah dengar ada gosip di tim kamu. Jangan buat malu keluarga Sinta. Pulanglah besok kita bicara." Sinta menangis sendirian di kamar asrama setelah Dara tidur. Dia merenung tentang masa kecilnya di Bandung saat ayahnya mengajarkan sholat 5 waktu dan nilai-nilai agama. Cintanya pada Dara terasa begitu murni tapi juga begitu bertentangan dengan segala yang dia diajarkan. Pagi harinya Rina semakin berani. Saat latihan dia sengaja melempar bola ke arah Dara dengan keras sambil berkata, "Wah, kalian berdua kayak pasangan beneran." Beberapa rekan tim tertawa tapi ada yang diam dan menatap curiga. Sinta merasa marah tapi dia menahan diri. Setelah latihan dia konfrontasi Rina di lorong asrama. "Kenapa kamu lakukan ini Rina? Kamu iri karena aku selalu jadi speaker utama?" Rina tersenyum sinis, "Aku hanya ingin tim ini bersih dari hal-hal nggak normal Sinta. Kalau kamu dan Dara memang begitu lebih baik kalian keluar sendiri sebelum media tahu." Kata-kata itu menusuk hati Sinta seperti pisau. Malam itu dia dan Dara bicara panjang lebar di taman belakang. Dara menangis, "Mungkin kita harus berhenti Sinta. Aku takut kehilangan keluargaku." Tapi Sinta memeluknya erat, "Aku tidak bisa berhenti Dara. Cinta ini nyata. Kita harus kuat bersama."
Tekanan dari keluarga semakin datang. Ayah Sinta menelepon langsung dan suaranya penuh kemarahan, "Kalau benar ada apa-apa dengan rekan tim perempuanmu itu, kamu bukan lagi anakku Sinta. Pikirkan agama dan nama baik keluarga." Sinta merasa hancur. Dia duduk sendirian di kamar memegang oto keluarga dan oto darah bergantian. Konflik batinnya semakin dalam. Apakah dia harus mengorbankan cinta demi keluarga dan karir atau sebaliknya? Rumor sudah mulai sampai ke telinga media kecil lokal. Sebuah akun gosip olahraga mulai menulis artikel samar tentang kedekatan tidak wajar dua pemain timnas voli wanita. Sinta tahu waktu semakin sempit. 2 hari sebelum Ina latihan terakhir tim berjalan tegang. Pelatih Budi memanggil rapat darurat. "Saya dengar ada masalah pribadi di antara kalian. Kalau ada yang mengganggu fokus tim saya akan ambil tindakan tegas." Sinta dan Dara saling pandang dengan hati berat. Malam itu mereka memutuskan untuk bicara terbuka di depan pelatih besok pagi. Tapi sebelum itu terjadi, Rina sudah mengirim bukti foto pelukan mereka ke grup media. Badai benar-benar datang. Pagi hari rapat tim berubah menjadi mimpi buruk. Pelatih Budi masuk ruangan dengan wajah merah padam memegang ponsel. "Sinta, Dara keluar sekarang," katanya dengan suara menggelegar. Di ruangan itu dia tunjukkan foto yang beredar di media sosial. Foto pelukan mereka di taman asrama sudah viral dengan caption "Rahasia cinta sesama jenis di tim voli nasional." Sinta merasa dunia runtuh. Dara menunduk tak berani menatap. Pelatih melanjutkan dengan nada dingin, "Saya tidak peduli urusan pribadi kalian tapi ini merusak citra timnas. Indonesia tidak siap dengan hal seperti ini. Sinta, kamu dipecat ekti hari ini. Dara, kamu diperingatkan keras. Besok final kita lawan Jatim dan tim harus fokus." Sinta berdiri gemetar. "Pak, ini tidak adil. Kami tidak melakukan apa-apa yang merugikan tim." Pelatih memotong, "Kamu sudah umumkan secara tidak langsung lewat foto ini. Keluar dari tim sekarang." Dara mencoba membela, "Ini salah saya, Pak. Jangan pecat Sinta." Tapi keputusan sudah bulat. Sinta keluar ruangan dengan air mata mengalir. Berita meledak di media nasional sore itu. Judul-judul besar muncul, "Pemain timnas voli wanita dipecat karena cinta sesama rekan tim." Telepon dari ibu Sinta datang seperti bom. "Kamu sudah hancurkan nama keluarga. Ayah tidak mau tahu lagi tentang kamu." Sinta duduk di bangku taman asrama sendirian. Dara mendekat dan memeluknya. "Maafkan aku, Sinta. Aku takut tapi aku tidak mau kehilangan kamu." Mereka berdua menangis bersama. Konflik batin Sinta mencapai puncak. Dia merasa telah mengkhianati impian timnya, keluarganya dan dirinya sendiri. Tapi cinta pada Dara memberinya kekuatan untuk bangkit. Malam itu mereka berdua pergi ke hotel kecil di pinggir Jakarta untuk menghindari media. Sinta menelepon teman lama yang bisa membantu tapi tidak ada yang berani terlibat. Rina muncul di berita sebagai saksi yang membocorkan. Dia memberikan wawancara singkat, "Saya hanya ingin tim bersih." Sinta merasa dikhianati oleh rekan sendiri. Keesokan harinya adalah hari final. Tim tanpa Sinta berlatih terakhir dengan suasana muram. Dara dipaksa ikut tapi hatinya tidak di tempat. Di Stadion Gelora Bung Karno persiapan final sedang ramai. Penonton mulai berdatangan. Sinta dan Dara menonton dari hotel lewat televisi. Saat pertandingan dimulai, tim Indonesia kesulitan tanpa Sinta. Skor pertama set kalah. Penonton mulai berteriak nama Sinta dan Dara secara spontan. "Sinta! Dara!" Sorak itu semakin keras. Sinta menangis melihat layar. "Mereka masih ingat kita, Dara." Dara memegang tangannya, "Mungkin ini tanda kita harus kembali bertarung."
Tapi Sinta tahu harga yang harus dibayar sudah terlalu mahal. Keluarganya memblokir nomornya. Media terus mengejar. Moral masyarakat terbelah. Ada yang mendukung, ada yang menghujat. Di dalam hati Sinta bertanya apakah keputusannya mengakui cinta ini benar atau salah. Inal berlanjut dengan dramatis. Tim Indonesia tertinggal 2 set. Pelatih Budi tampak putus asa di pinggir lapangan. Sorak penonton semakin kencang memanggil nama mereka berdua. Sinta dan Dara saling pandang. Mungkin ini saatnya untuk bangkit meski dengan risiko lebih besar. Sorak stadion semakin menggema sampai ke hotel tempat Sinta dan Dara bersembunyi. Sinta, Dara. Kembali teriak ribuan penonton di layar televisi. Sinta merasa hatinya tertarik untuk pergi ke stadion tapi Dara menahannya. Kita sudah dipecat Sinta. Kalau kita muncul sekarang bisa lebih parah. Tapi Sinta tidak bisa diam, dia ingat semua latihan malam, semua keringat dan air mata yang sudah mereka keluarkan untuk tim ini. Aku harus bicara dengan pelatih, katanya tegas. Mereka berdua naik taksi menuju stadion dengan topi menutupi wajah. Di luar stadion media sudah ramai. Begitu mereka muncul, las kamera menyala seperti badai. Sinta, apa benar kamu dipecat karena cinta sesama jenis? Tanya seorang reporter. Sinta berdiri tegak meski kakinya gemetar. Saya mencintai Dara dan itu bukan alasan untuk dipecat dari tim yang sudah saya bangun bertahun-tahun. Dara berdiri di sampingnya dengan air mata mengalir. Mereka masuk ke stadion lewat pintu belakang dengan bantuan seorang staf yang simpatik. Di ruang ganti pelatih Budi terkejut melihat mereka. Kalian gila. Keluar sekarang. Tapi sorak penonton di luar semakin keras. Skor saat itu 3 set kalah untuk tim Indonesia. Pelatih akhirnya mengalah. Kalau kalian mau main, masuk lapangan sekarang. Tapi ini keputusan terakhir kalian. Sinta dan Dara berganti seragam dengan cepat. Saat mereka masuk lapangan, stadion meledak dengan sorak gembira. Sinta, Dara, teriak semua orang. Tim lawan terkejut. Pertandingan berlanjut dengan energi baru. Sinta memukul bola dengan kekuatan yang belum pernah dia keluarkan. Dara mengatur serangan dengan sempurna. Set keempat dimenangkan tim Indonesia. Sinta merasa hidup lagi. Tapi di dalam hatinya konflik masih ada. Dia tahu besok media akan semakin gila. Keluarganya mungkin tidak akan memakan. Tapi saat ini di lapangan dia merasa utuh bersama Dara. Set kelima menjadi penentuan. Bola demi bola mereka bertarung. Keringat bercampur air mata. Sinta memenangkan poin krusial dengan smash keras. Tim Indonesia menang tipis. Stadion bergemuruh. Sinta dan Dara berpelukan di tengah lapangan di depan ribuan orang. Tapi kemenangan itu terasa pahit. Keesokan harinya berita utama adalah dua pemain lesbian bawa timnas juara tapi dipecat sebelumnya. Pelatih Budi dipecat juga karena keputusan kontroversial. Sinta dan Dara kembali ke hotel dengan hati campur aduk. Dara berkata, kita menang di lapangan tapi kalah di kehidupan nyata Sinta. Sinta memeluknya, tapi setidaknya kita jujur pada diri sendiri. Telepon dari ayah Sinta datang tak terduga. Kamu sudah bukan anakku lagi. Kata itu menghancurkan. Rina mendapat promosi di tim cadangan sebagai hadiah pengkhianatannya. Sinta merasa dunia olahraga Indonesia masih belum siap. Malam itu mereka berdua duduk di balkon hotel memandang Jakarta yang berkilauan. Sinta merenung tentang semua pilihan yang sudah dia ambil. Apakah dia benar mengorbankan karir demi cinta atau dia egois karena merusak tim? Konflik moralnya belum selesai. Keesokan pagi setelah kemenangan dramatis itu Sinta dan Dara terbangun dengan ratusan pesan di ponsel.
ada dukungan dari komunitas LGBT di kota besar tapi juga hujatan keras dari kelompok konservatif. Kalian merusak nilai bangsa, tulis salah satu komentar. Sinta merasa lelah tapi Dara memberinya kekuatan. Kita harus hadapi bersama. Mereka memutuskan pulang ke Bandung untuk bicara langsung dengan keluarga Sinta. Perjalanan kereta penuh ketegangan. Di Bandung ayah Sinta menolak membuka pintu. Ibu Sinta menangis di teras, "Kenapa kamu lakukan ini, Nak? Kita sudah kasih segalanya." Sinta berlutut di depan ayahnya, "Ayah, aku masih anakmu. Aku mencintai Oli dan aku mencintai Dara. Kedua-duanya bagian dari aku." Ayahnya diam lama lalu berkata dingin, "Kamu sudah pilih jalan sendiri. Jangan datang lagi." Dara berdiri di belakang menangis. Mereka kembali ke Jakarta dengan hati hancur. Di sana media masih mengejar. Sebuah stasiun televisi mengundang mereka untuk wawancara. Sinta setuju karena dia ingin bicara kebenaran. Di depan kamera dia berkata tegas, "Saya dipecat karena mencintai perempuan. Tapi di Inal kami buktikan bahwa cinta tidak menghalangi prestasi. Masyarakat harus belajar menerima perbedaan." Dara menambahkan, "Kami bayar harga mahal tapi kami tidak menyesal." Wawancara itu viral dan membagi opini publik. Ada yang memuji keberanian mereka, ada yang menuntut pembubaran timnas wanita. Sementara itu Rina menikmati ketenaran barunya sebagai pahlawan moral di media konservatif. Sinta merasa dikhianati tapi dia memilih untuk tidak balas dendam. Dia dan Dara memulai latihan pribadi di lapangan kecil pinggir kota. Mereka bermimpi membuka akademi Oli untuk gadis-gadis yang merasa berbeda. Tapi tekanan sosial tetap ada. Dara kehilangan dukungan dari keluarganya di Yogyakarta. Mereka hidup sederhana dengan tabungan yang tersisa. Suatu malam Sinta bertanya pada Dara, "Apakah kamu menyesal mencintaiku?" Dara menjawab sambil memeluknya, "Tidak pernah. Ini adalah pilihan kami." Konflik batin Sinta mulai mereda sedikit. Dia sadar bahwa hidupnya bukan hanya soal timnas atau keluarga tapi juga tentang kejujuran. Mereka berdua mulai menerima undangan dari komunitas olahraga internasional yang lebih terbuka. Tapi di Indonesia pintu masih tertutup. Bulan demi bulan berlalu. Sinta dan Dara terus berlatih bersama. Mereka menang di turnamen kecil lokal meski tanpa dukungan resmi. Penonton kecil mulai datang dan bertepuk tangan untuk mereka. Sinta merasa ada harapan meski kecil. Tapi luka dari pengkhianatan Rina dan penolakan keluarga masih dalam. Suatu hari Rina datang menemui mereka di lapangan kecil dengan wajah penuh penyesalan. "Ma Sinta, aku iri dan bodoh." Sinta memakannya tapi luka itu tidak hilang begitu saja. Hidup mereka terus berlanjut dengan penuh perjuangan. Cinta mereka semakin kuat lewat semua cobaan. Setahun setelah kejadian dramatis itu Sinta dan Dara berdiri di lapangan Oli kecil di pinggir Jakarta. Mereka melatih sekelompok gadis muda yang datang dari berbagai latar belakang. Beberapa di antaranya juga merasakan konflik serupa. Sinta tersenyum melihat mereka. "Kalian boleh mencintai siapa saja asal kalian jujur dan bekerja keras," katanya pada murid-muridnya. Dara berdiri di sampingnya dengan bangga. Berita lama masih kadang muncul di media tapi sorak di Inal Nasional tahun lalu masih dikenang banyak orang. Suatu hari undangan resmi datang dari Federasi Oli. Mereka diundang kembali ke timnas dengan syarat menjaga citra. Sinta dan Dara menolak. "Kami tidak mau disembunyikan lagi," kata Sinta pada wartawan. Mereka memilih jalan sendiri. Di Inal Nasional tahun ini stadion kembali bergemuruh saat tim baru bertanding. Tapi banyak penonton membawa spanduk nama Sinta dan Dara. "Kalian inspirasi kami," teriak mereka.
Sinta dan Dara menonton dari tribun dengan tangan saling genggam. Mereka sadar bahwa meski dipecat dan kehilangan banyak hal, cinta mereka telah mengubah sesuatu di masyarakat. Keluarga Sinta perlahan mulai melunak. Ibu Sinta menelepon suatu hari dan berkata pelan, "Ayah mulai paham, Nak. Pulanglah kapan saja." Sinta menangis bahagia. Konflik batinnya akhirnya menemukan kedamaian. Dia tahu pilihan mencintai Dara adalah pilihan benar meski penuh harga. Dara juga menemukan kekuatan dari dalam. Mereka berdua membuka sekolah voli yang lebih besar dan menerima atlet dari seluruh Indonesia. Cerita mereka menjadi simbol perjuangan. Di akhir hari, Sinta berdiri di balkon apartemen kecil mereka memandang kota. "Kita bayar mahal, Dara, tapi kita dapat lebih." Dara memeluknya dari belakang, "Ya, dan aku tidak akan tukar ini dengan apapun." Sorak stadion tahun lalu masih terngiang. Tapi sekarang mereka punya kedamaian sendiri. Cinta mereka tetap utuh di tengah drama masyarakat yang terus berubah. Apakah Sinta benar mengorbankan segalanya demi cinta sejati, atau dia salah karena mengkhianati impian tim dan keluarganya demi pilihan pribadi yang kontroversial?